Ini kan akan terjadi 10 tahun ke depan. Jadi kedepannya 10 tahun ke depan ini fenomena perak akan lebih menguasai daripada emas ya Pak Daud. Malam Thomas. Malam ya, haleluya Pak Daud. Kita doa Thomas. Siap Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Amin. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Amin. Berkati kami semua Tuhan, lawat dalam nama Yesus. Amin. Pak Daud, saya mau membuka pembicaraan. Pak Daud kan pernah bicara nih tentang seperti apa prediksi bahwa untuk beli perak. Sekarang ada perak batangan dan sedang laku keras Pak Daud. Nah, gimana nih kelanjutannya Pak Daud? Jadi harusnya yang jual perak laku keras harus ngasih komisi saya dan Thomas 2%. Siap Pak Daud. Ya Pak Daud, Sekarang jadi banyak yang cari perak atau Thomas? iya Pak Daud, sekarang beritanya di media sosial kan perak batangan sudah keluar Pak Daud ya. Perak batangan sudah keluar, harga juga menjanjikan sekali Pak Daud. Apakah itu memang nanti kedepannya akan menggantikan posisi emas? Padahal kan ibu-ibu kan lebih suka emas Pak daripada perak. Ini kan akan terjadi 10 tahun ke depan. Jadi kedepannya 10 tahun ke depan ini fenomena perak akan lebih menguasai daripada emas ya Pak Daud? Tidak. Jadi untuk alternatif saja Pak Daud ya. Alternatif karena nanti emas nanti yang dipakai kandungannya hanya kira-kira 30 sampai 35%. Oh, berarti yang bukan 18 karat gitu Pak Daud ya. Nanti yang dipakai campurannya banyaknya dari perak dan tembaga. Oh, Tapi unsur perak lebih banyak. lebih banyak Pak Daud ya. Karena 10 tahun ke depan banyak orang yang suka warna emas ke silveran. Oh, berarti lebih suka seperti emas putih Pak Daud ya. Kedua, nanti banyak komponen elektronik, otomotif, nanti banyak yang memakai kandungan emas. Oh, termasuk kendaraan otomotif Pak Daud pakai emas. Perak. Perak, oke. Ya, jangan-jangan untuk juga pakai perak. Perak untuk alternatif pengganti emas. Oke. Ini 10 Tapi tahun ke emas depan tetap safe haven. Oh, emas tetap nomor 1 Pak Daud ya. Perak ini kan investasi bagi mereka yang uangnya Cukup pas-pasan. Apakah emas juga apakah menurut prediksi Pak Daud nanti perak bakal jadi akomodatif negara untuk menyimpan perak untuk mata uang atau enggak Pak Daud? Cenderungnya nanti banyak untuk kebutuhan produksi untuk otomotif, elektronik, dan alat-alat lainnya termasuk alkes. Oke. Wah, Dan luar perhiasan biasa. banyak menggunakan Perak. campuran emas 30, perak lebih banyak. Oke. Jadi ada kemungkinan nggak Pak Daud? Berarti perak itu kan bisa menggantikan seperti pakai emas putih Pak Daud. Nanti arahnya banyak orang pakai cincin emas tapi ke silveran. Oh, berarti emas putih Pak Daud ya? Begitu bukan? Mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip begitu Pak Daud ya. Jadi nanti emas putih dengan perak emas ke putih-putih. Sekarang banyak yang cari perak atau Thomas? Iya Pak. Banyak Pak Daud. Banyaknya gimana Thomas? Iya, banyak berita-berita sudah keluar sekarang di media sosial ada orang jual perak batangan persis kayak emas Pak Daud. Gitu, perak batangan namanya Pak Daud ya. Nah, itu akan terjadi naiknya berlipat-lipat 10 tahun ke depan. Apakah setelah 10 tahun perak akan turun lagi Pak Daud? Seperti nggak ada harganya Pak Daud. Naik, stabil. Stabil. Tapi nggak turun kembali ke harga semula Pak Daud, tidak ya? Tidak bisa kembali ke harga 17.000, nggak bisa. Oh, kira-kira sampai nembus berapa Pak Daud? Belum tahu. Belum tahu ya. Wow. Yang jelas berlipat-lipat. Berlipat-lipat ya. Jadi ibu-ibu selain Anda punya emas, kalau bermimpi punya emas belum bisa, ya mimpi punya perak dulu. Kan God as money, uangnya Tuhan, itu kan emas dan perak.
Oh ya, emas dan perak. Kan Rasul berkata apa? Emas Emas dan perak tidak ada padaku kan? Betul. Nah, di situ tidak ada kata perunggu atau tembaga. Betul. Berarti Alkitab Jadi, nggak salah Pak Daud ya? Yang berharga tetap emas dan perak. Ya. Emas dan perak tidak berlaku tapi berlian di tangan saya gitu Pak ya. Nanti harga berlian 10 tahun ke depan, termasuk batu-batu permata, ruby, emerald, sanito, cat eye, berbagai alexandrite, itu nanti akan drop turun itu 10 tahun ke depan. Oh, jadi akan turun Pak Daud ya? Drop turun. Karena 10 tahun ke depan tercipta sesuai proses alam tapi instan dengan teknologi. Oh, apakah itu dipengaruhi oleh kehebatan teknologi Cina Pak Daud? Yang jelas semua teknologi ini akan muncul dari Rusia, Jerman, China, Amerika, terutama Israel. Israel ya? Oh emang Israel menguasai sana Pak ya? Jadi itu nanti batu-batu permata itu akan drop. Termasuk batu akik Pak? Akik hanya untuk koleksi aja. Ingat Thomas? Ya Pak Daud. Termasuk nanti marmer 10 tahun ke depan drop. juga drop juga. Wow. Karena tercipta komponen-komponen marmer dari buatan dengan high tech. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa
yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.